Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabaganamakkarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Handamayang Sarana Gamana Patang Banamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Handamayang Buddhanusatinayang Karomase Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Vinyohi Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karanyo Anuttarang Punya Ketang Lokasa
Handamayang saca kiriya gatayo karomase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena soti me hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wajena soti me hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti me hotu sabada Handamayang karania meta sutang ganamase karania mata kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani santo sakoca subaroca apakicoca salahuka uti santindriyoca nipakoca apagabo kulesu ananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upawadeyung Sukino wa kemino hontu sabbe sata bawantu sukitata ye keci panabutati tasawa tawarawa anawasesa digawaye mahantawa majimara saka anukatula Ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabbe sata bawantu sukitata na paro parang niko beta na timanyeta kata cinang kanci biaro sana patigasanya nanya manyasa duka micaya mata yata niyang putang ayusa eka puta manurake ewam bisa babutesu etanca sabalokasning mana sambawaye aparimanang udang adoca tirianca asambadang awerang asapatang titancarang misinoa sayanoa yawatasa wigatamido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawadasane sampano kame suwineya gedang nahi jatuh gabaseyang punareti Andamayang Brahma Wihara Parana Banamase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhiya Pajo Homi Anigo Homi Suki Atanang Pariharami Sabbe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abaya paja hontu amiga hontu
Suki atanang parikarantu sabbe sata duka pamucantu sabbe sata malada sampatito wigacantu sabbe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang karisanti kalianang wa papakang wa tasa dayada bawisan sadu sadu sadu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Jocelyn untuk mulai drama kelas pada hari ini. Nama budaya Bu Dharma. Ya, nama budaya. Nama budaya juga untuk teman-teman semua yang sudah join di Zoom Kebaktian Metiko. Nah, perkenalkan saya Jocelyn Listo. Hari ini saya akan memandu acara Kebaktian Metiko, di mana hari ini narasumbernya begitu spesial, yaitu Bu Dharmawati Chang. Nah, tentu saja untuk teman-teman yang sudah dalam ruang lingkup Buddhis, tidak asing lagi dengan Bu Dharmawati. Nah, sekedar suatu perkenalan singkat. Nah, Bu Dharmawati ini selalu sering aktif di menjadi MC, menjadi sharing-sharing untuk teman-teman yang dalam ruang lingkup Buddhis maupun non-Buddhis. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dharmawati, tetapi sebelum kita memulai hari ini, saya ingin teman-teman semua untuk membuka kameranya, terutama bagi adik asuh Metiko, sehingga kami di sini dapat memantau juga bagaimana perkembangan adik-adik sekalian. Selain daripada itu, Bu Dharmawati sendiri saya yakin juga ingin melihat adik-adik asuh sendiri gitu. Nah, jadi untuk adik-adik yang belum buka kameranya, belum diaktifkan videonya, silakan diaktifkan. Dan saya harap untuk audionya itu di-mute dulu, dinonaktifkan dulu. Nanti ketika teman-teman ingin bertanya, Bapak Ibu ingin bertanya, baru akan kami unmute gitu, atau nanti Bapak Ibu sendiri dapat unmute sendiri ketika sudah di sesi pertanyaan. Akan tetapi ketika nanti Bu Dharmawati sharing, saya harap semuanya untuk tutup dulu audionya dan dibuka, diaktifkan kameranya begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang burnout syndrome dan remaja milenial. Nah, jadi tentunya di sini teman-teman semua juga pastinya masih merasa asing ya. Apa sih burnout syndrome itu? Nah, saya sendiri juga mempelajari ini ketika saya kuliah, di bangku kuliah, karena saya mengambil jurusan psikologi, sehingga burnout syndrome ini ada dalam apa yang kita pelajari. Nah, ketika kita mempelajari kelainan-kelainan mental, nah salah satunya ini ada di dalamnya, dan cara mengatasinya juga saya masih belum begitu kompleks karena ini bukan merupakan suatu hal yang simpel begitu. Nah, jadi burnout syndrome ini sangatlah harusnya kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita, karena nanti ketika, terutama untuk adik-adik yang saat ini masih sekolah, nanti ketika adik-adik sudah menginjak dewasa, ketika kita belum mengetahui apa itu burnout syndrome, nah disinilah titik yang lemah gitu. Nah, jadi untuk topik hari ini sangatlah penting. Saya lihat juga yang hari ini join di Zoom bukan hanya adik-adik asuh Metiko, tetapi banyak juga yang dari Brandan yang join hari ini. Nah, memang hari ini topiknya ini sangat bermanfaat, sehingga kita itu memang seharusnya mengetahui. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mempersilahkan Bu Dharmawati untuk lanjut. Tapi sebelum itu saya akan membacakan sedikit rundown hari ini, karena ini bukan seperti biasanya, nantinya kita akan ada praktek, ada praktik gitu. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya,
persiapkan headsetnya supaya nanti ketika kita praktik sama-sama itu benar-benar dapet feel-nya gitu. Jadi nggak sia-sia gitu. Ya. Dan jangan ada alasan kehabisan baterai ya untuk hari ini ya. Cukup di minggu-minggu lalu yang sering bilang sih habis baterai, baterai ini saya lagi habis baterai gitu. Saya harap teman-teman udah persiapkan karena dari jauh-jauh hari kita udah bilang juga bahwasannya hari ini ada Zoom dan mohon dipersiapkan peralat-alatannya gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mempersilahkan Bu Darmawati. Kepada Bu Darmawati, waktu dan tempatnya kita persilahkan. Oke, teman-teman, dengar dengan jelas ya suaranya ya. Ya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya. Terima kasih buat Bante ya, Biku Sangga, anggota Sangga, juga rekan adik-adik yang luar biasa semuanya hari ini luar biasa. Apa kabar semuanya? Kalau baik saya ingin lihat semuanya bisa mengangkatkan tangan seperti ini. Apa kabar? Kalau baik dan luar biasa seperti ini. Apa kabar? Ya, luar biasa. Baik, hari ini tentunya saya ingin share kepada adik-adik semua sebenarnya apa sih burnout syndrome itu gitu ya, karena mungkin bagi kamu banyak yang belum tahu bahkan belum pernah mendengar burnout. Jadi burnout itu adalah salah satu kita nggak bilang bahwa itu sebuah kelainan ya, tapi bisa kita kategorikan penyimpangan mental. Artinya kita harus waspada gitu. Jadi bagi adik-adik yang mungkin selama ini nggak tahu burnout syndrome itu seperti apa, yaitu beberapa karakter ataupun hal-hal sifat kepribadian yang harus kita waspadai, khususnya para remaja. Karena kan kita nggak sadar, kalau kita hari ini nggak gabung di acara itu, tentu kita nggak sadar burnout itu seperti apa sindromnya. Nah, saya sudah punya file yang bisa di-share, mungkin saya minta dibantu untuk di-sharekan untuk flyernya. Ya. Oke, jadi kenapa saya memilih topik burnout ini? Karena untuk tentunya adik-adik semua harus tahu ya, dan juga para rekan guru, para pandita, gitu ya, bahwa belakangan ini semakin meningkat sekali tingkat remaja yang mengalami burnout syndrome. Ya, salah satunya adalah dilihat secara kalau kita lihat secara keseluruhan orangnya normal-normal aja, tapi agak kita akan menemukan bahwa remaja itu bisa tiba-tiba menangis tanpa sebab, jadi merasa lelah yang sangat berlebihan, padahal dia nggak melakukan apapun, tapi ada perasaan seperti capek, ya, mudah lelah, sehingga dia jadi malas untuk berkomunikasi teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini kecenderungan yang terjadi, dan paling meningkat itu pada kondisi saat ini, pandemi, jadi semua kita tahu sistem belajar dilakukan secara daring ataupun online. Nah, banyak teman-teman kita yang remaja itu mengalami seperti rasa putus asa yang sangat tinggi. Ya, ada keinginan, maaf sekali, misal contoh keinginan untuk bunuh diri. Padahal sebelum pandemi itu tidak pernah dirasakan. Tapi pada saat kondisi pandemi seperti ini, jadi pada saat sistem belajar secara online, banyak anak-anak, banyak remaja yang mengalami depresi, mengalami tingkat ketekanan belajar yang mereka menilai bahwa sangat mereka tertekan, depresi, stres gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengalami atau memang sudah mengalami tapi tidak tahu ini apa gitu ya. Jadi intinya kita waspadai bahwa di kondisi pandemi ini sistem belajar yang online misalnya bikin kita jadi pusing, mudah pusing. Yang dulunya nggak pernah merasa nangis, tiba-tiba keinginan ingin menangisnya tinggi sekali. Nah, nanti saya minta di-sharekan ya. Sebenarnya burnout itu Oke. Bu Dharma. Ya. Minta hostnya pindah ke chat dulu ya.
Gimana Bante? Slide-nya jadikan ke dosen dulu. Ya. Next. Oke. Ya. Oke. Adik-adik semua, burnout syndrome itu seperti apa? Jadi kita pertama kenali dulu arti dari burnout itu seperti apa, terus kita akan ketahui juga ciri-cirinya, dan yang terpenting adalah kita tahu sumber dari penyebab kenapa bisa terjadi atau terbentuk burnout dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, kita tentu perlu solusi. Bagaimana cara kita mengatasi burnout syndrome ini, gitu ya. Oke, sekarang kita akan ingin tahu dulu burnout itu sebenarnya bahaya nggak sih? Ya, oke, next. Nah, jadi burnout itu biasanya sebuah bentuk depresi atau tekanan yang disebabkan oleh adanya aktivitas yang bertubi-tubi, gitu. Jadi biasanya burnout sindrom ini terjadi karena misalnya kita sekolah ya, di sekolah kita misalnya kita bilang kita sekolah dari pukul 7.30 ya, 7.30 sampai pukul berapa nih paling lama? Kita bilang paling lama jam 2, oke? Jam 2 ya. Tapi mungkin dalam kondisi pandemi ini, mau nggak mau kita yang dulunya bangun misalnya jam 7 masih sempet nih, mandi terus langsung berangkat ke sekolah. Tapi pada saat kondisi pandemi begini, tidak adanya bentuk kegiatan yang resmi ya. Jadi biasanya kalau nggak dibikin sistem yang bangun tidur jam berapa, bus datang jam berapa, jadinya kita merasa terlena gitu, yang busnya nggak datang nggak apa-apa, jadi tidurnya lebih lama, malam tidurnya lebih lama, bangunnya jadi lebih biasanya telat gitu ya. Jadi itu membuat sebuah situasi yang berubah. Terus juga bangun jadi tiba-tiba gurunya mungkin semua online-nya sistemnya walaupun di rumah, tapi kita kan jadi nyantai nih, tapi didesak misalnya harus pakai seragam lengkap, terus harus online langsung gitu tiba-tiba gitu ya. Terus tugas biasanya kalau di sekolah mungkin per sesi ya, jadi guru A sedang ngajar, tentu otomatis guru B kan tidak masuk tuh di sesi itu. Justru pada masa pandemi ini banyak beberapa anak-anak yang justru pada saat yang bersamaan tugas itu datangnya bertubi-tubi gitu, dari beberapa guru sekaligus. Terus juga dituntut misalnya selesainya harus dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, biasanya kalau di sekolah mungkin kita teman-teman bisa saling tanya ke teman-teman yang lainnya gitu ya, bisa tanya langsung ke gurunya kalau nggak ngerti. Tapi dalam kondisi pandemi ini justru membuat kita harus lebih mandiri, harus berusaha sendiri. Yang dulunya tergantung sama guru, sama temen, justru di kondisi ini kita harus berusaha sendiri gitu loh, berjuang sendiri. Nah, buat teman-teman lain yang merasa bahwa ini sebuah bentuk tekanan, merasa nggak nyaman, biasanya tambah stres gitu. Teman-teman di sini ngerasain nggak seperti itu? Justru pandemi ini misalnya, yang dulunya punya teman, sekarang harus ngerjain sendiri. Mau nanya mama, takut dimarahin. Tanya Cici, Koko gitu, justru merasa nggak nyaman gitu ya. Mereka juga punya tugas masing-masing. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang merasakan itu, artinya burnout syndrome itu adalah bentuk tekanan, depresi, stres yang dirasakan karena banyaknya tugas yang dirasa beda dari biasanya. Jadi tekanannya lebih tinggi ya. Itu namanya burnout syndrome. Oke, next. Kita sudah tahu ya burnout syndrome itu seperti apa. Terus biasanya burnout syndrome itu disebabkan karena apa? Kok bisa sih kena burnout syndrome gitu? Jadi kita harus tahu penyebabnya itu apa. Penyebabnya itu pertama begini, karena panik. Biasanya karena kita panik, kita jadi merasa bahwa tugas-tugas yang dikasih dari guru itu sifatnya membuat kita tuh nggak nyaman, merasa di uber-uber gitu tugas ya, baru ini belum selesai, ditambah lagi tugas baru. Kadang sudah baru selesai, baru mau istirahat, muncul lagi tugas baru ya. Jadi itu lebih sifatnya kita nggak mampu mengontrol. Saatnya kita merasa capek, pengen istirahat, ternyata tugasnya terus gitu datang.
Jadi ini yang bikin biasanya orang merasa nggak nyaman, ya, adik-adik merasa capek secara mental. Terus biasanya guru sering desak nggak nih? Hari ini dikasih, bentar lagi harus selesai misalnya. Biasanya bagi anak-anak yang merasa capek banget secara pikirannya, itu menjadi tekanan karena didesak jadi tertekan, ya, maka itu yang menyebabkan burnout syndrome. Terus deadline yang tidak realistis, artinya gini, biasanya tugas-tugas biasa kalau dikerjakan mungkin 3 hari atau 1 minggu, tapi karena sistem pandemi seperti ini, tadi pagi dikasih tugas, jam 1, misalnya dalam 2 jam, 2 jam harus selesai. Terus adik-adik merasa, ih, ini nggak logika banget gitu. Artinya nggak nyaman gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sorry. Nah, juga teman-teman ngerasain nggak sih di kondisi pandemi ini, yang dulu jarang make gadget, jarang make handphone, terkendala. Apalagi dari adik-adik yang misalnya dari keluarganya tuh agak susah untuk dapetin internet, wifi gitu ya. Jadi contoh, saya punya klien itu yang memang secara ekonomi mampu. Cuma lokasi rumahnya itu punya kendala untuk sistem wifi. Jadi untuk provider tertentu di lokasi komplek rumah mereka itu nggak bisa punya akses gitu. Jadi internetnya bermasalah. Jadi setiap punya tugas, mamahnya tuh harus bawa mobil, ngajak anaknya ke satu lokasi yang memang ada sinyal internet. Jadi misalnya baru sampai rumah, udah selesai tugasnya, baru sampai rumah, anaknya heboh lagi, mama, di Uber lagi nih ada tugas baru dan sebagainya. Biasanya orang tua kan merasa terbebani ya, sibuk. Jadi sedangkan si anak sendiri merasa nggak nyaman gitu. Yang terjadi adalah sering dimarahin orang tua, terus tugasnya juga nggak selesai-selesai. Sebentar ya, ini sinyalnya agak kurang bagus. Ya, halo, sorry, udah terdengar? Udah Bu, udah terdengar Bu. Oke, sorry. Ya, kita lanjut ya. Tadi saya udah sempat jelasin sebenarnya. Jadi kita lanjut lagi sama yang wifi internet tadi ya. Misalnya gini, jadi penyebab itu seperti apa? Banyak penyebabnya, yaitu tuntutan dari luar dari diri kita yang terlalu bertubi-tubi, terus juga deadline-nya sangat tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Misalnya satu tugas belum selesai, tugas datang lagi, terus semakin banyak tugas yang datang, ditambah kondisi yang tidak mendukung. Kita bilang contoh kasus adalah masalah internet, misalnya wifi-nya lelet, terus juga di rumah kita internetnya nggak bisa mengakses dengan cepat, kadang sering putus sambung gitu ya. Terus jadi misalnya mau nggak mau orang tua sibuk mencarikan tempat yang menyediakan fasilitas wifi. Nah, biasanya kondisi yang nggak nyaman begini bikin anak semakin nggak nyaman dan stresnya semakin meningkat. Nah, ini juga penyebab dari burnout syndrome. Oke, untuk selanjutnya, next. Nah, kalau kita tadi udah lihat, saya juga sering ngalamin gitu, misalnya guru saya juga tugasnya banyak, terus juga sering di rumah kondisinya yang dulu belajar di sekolah, kita merasa dulu gini, waktu kita sekolah, kita merasa guru kita tuh galak banget gitu ya, jutek, terus juga sangat killer. Tapi begitu kita sudah belajar dari rumah, baru terasa kondisi di rumah itu ternyata jauh lebih tidak nyaman. Misalnya kita lagi sibuk belajar, tugasnya lagi banyak, terus berebutan laptop, berebutan handphone sama adik atau kakak kita gitu ya. Terus ditambah lagi misalnya ibu kita lagi marah-marah gitu ya, lagi bete, adik dimarahin, kita kena getahnya misalnya. Oke, nah ini kondisi-kondisi ini justru bikin kita semakin tidak nyaman. Nah,
Kalau itu sudah terjadi, kita lihat apakah kita punya ciri-ciri dari burnout itu. Ya, di sini saya punya 10 ciri-ciri. Jadi adik-adik boleh perhatikan, coba lihat kita mengalami nggak salah satu dari ciri-ciri ini. Yuk kita lihat ya, ciri-cirinya apa saja. Pertama, kita akan mengalami namanya kelelahan secara kronis. Kronis itu sangat gawat, fatal. Contoh, yang biasanya nggak pernah tidur siang, karena kondisi pandemi ini tugasnya banyak, kita tidur, jadwal tidur kita meningkat, ya. Mudah ngantuk, mudah capek, secara tubuh dan pikiran. Itu sudah salah satu bentuk sindrom dari burnout. Terus, kadang karena tugas terlalu banyak, padahal udah ngantuk, udah capek, yang terjadi adalah kita susah tidur. Sudah waktunya tidur malah nggak tidur gitu. Karena kita terus mikirin, wah tugasnya banyak, besok mau dikumpulin, belum selesai dan sebagainya, akhirnya menjadi beban mental. Terus ketiga, apakah Anda mengalami misalnya gampang lupa, jadi mudah lupa gitu ya. Misal kita mau ngomong sesuatu nih, baru mau ngomong, tapi lupa mau ngomong apa. Tadi mau ngomong apa ya, itu namanya mudah lupa. Kadang bukan cuma kita naruh barang di mana aja, mau menyampaikan sesuatu hal itu jadi gampang lupa gitu ya, nggak ada fokus, jadi sering tidak, orang bilang seperti lemot gitu ya, padahal itu sudah gejala burnout, artinya secara mental, secara tubuh kita sudah terlalu capek gitu. Terus susah konsentrasi itu sudah pasti, jadi galau. Terus keempat, mudah sakit. Yang dulunya waktu sebelum pandemi, sebelum belajar online biasanya jarang sakit. Terasa nggak kondisi saat ini justru bikin kita sering kepalanya pusing, merasa berputar-putar gitu ya. Terus ada perasaan mual, mau muntah. Terus yang paling sering, coba perhatikan, misalnya lebih terasa di otot, misalnya di bagian bahu, itu dirasain deh, terasa kenceng nggak gitu loh, terasa berat nggak, tegang, itu sudah merupakan salah satu bentuk gejala dari burnout syndrome, ya, stres yang berlebihan. Terus juga perasaan khawatir yang berlebih. Jadi saya ada satu klien, itu remaja di Jakarta, itu mengalami burnout syndrome-nya itu sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Jadi rasa khawatirnya itu sangat berlebihan, sehingga menyebabkan dia memiliki tingkat halusinasi yang sangat tinggi sekali. Kekhawatiran tentang hal yang belum terjadi, dan juga khawatir tentang hal-hal yang belum pasti terjadi gitu. Jadi seolah-olah menjadi satu beban pikiran. Dia merasa bahwa saat ini, wah, ntar saya umurnya panjang nggak? Ntar mama saya bisa meninggal nggak karena COVID dan sebagainya. Itu rasa khawatir yang berlebih. Terus misalnya gini, banyak juga anak-anak yang merasa bahwa kondisi pandemi ini perekonomian dari orang tua itu menurun. Sedangkan kebutuhan untuk misalnya beli kuota, ya misalnya belum ada bantuan dari sekolah atau pemerintah, itu jadi satu beban buat si siswa. Jadi seolah-olah belajar ini memberatkan orang tua semakin berlebih-lebih gitu ya, harus beli kuota dan sebagainya. Dan itu menjadi satu beban dan satu bentuk depresi bagi anak-anak yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalian merasa nggak sih bahwa menggunakan kuota dengan uang mama, papa gitu, seolah-olah takut membebani mereka? Ada nggak merasa seperti itu? Atau biasa-biasa aja tuh, nggak apa-apa pakai kuota berlebih juga nggak masalah. Siapa yang merasa bahwa pakai kuota dengan sistem belajar online ini memberatkan mama papa? Kalau ada yang merasa terbebani, tunjuk tangan. Ya, luar biasa. Kalian baik ya, bagus sekali bisa merasakan bahwa kondisi pandemi ini justru pakai kuotanya memberatkan orang tua, itu bagus. Tapi intinya, jangan pernah merasa bahwa tekanan ini membuat orang tua menjadi menderita. Tapi kita harus berusaha, justru di saat mereka lebih harus ekstra keras untuk mendapatkan uang untuk kuota, tentunya yang dulunya malas belajar, yang sering merasa bahwa belajar itu nggak penting, kita harus semakin semangat belajar. Jadi jangan pernah membiarkan mama papa itu sia-sia ya, beli
internet, jadi kita juga belajar males-malesan, jangan. Oke, terus yang ketujuh nih, kamu punya nggak ciri-ciri ini? Kamu jadi mudah marah, emosi. Ada merasakan itu? Ya, biasanya sama adik kalau bercanda, misalnya dipegang bentar, dicolek bentar, nggak masalah, bercanda lagi gitu ya. Ini baru dipegang sebentar aja, disentuh dikit, udah serasa ingin marah banget gitu. Mama suruh ngerjain apa, sesuatu hal, sebentar aja kita udah marah-marah. Terus teman kalau ngomong yang agak bercanda sedikit di WA, atau di grup gitu ya, kita udah marah-marah. Itu namanya sudah depresi yang berlanjut ya. Terus juga pesimis. Pesimis itu dalam arti gini, kalau dulu belajar mungkin masih bisa semangat, oh gue harus belajar supaya bisa dapat peringkat tertentu atau bisa dapat nilai yang tinggi. Kondisi pandemi ataupun di dalam kondisi yang stres ini, orang yang sudah terkena burnout biasanya nggak yakin dia bisa dapat nilai bagus. Siapa yang merasa pesimis di dalam kondisi pandemi saat ini? Kalau ada yang pesimis, tunjuk tangan. Saya pengen lihat. Semua sportif ya, sangat optimis ya, luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Justru banyak anak-anak yang dalam kondisi pandemi seperti ini, yang dulunya ranking 10 di belakang, justru di kondisi pandemi ini mereka mendapat ranking yang bagus sekali gitu ya. Jadi bisa 10 besar dari depan loh. Percaya nggak? Ya, banyak sekali ya. Jadi saya sudah dengar semalam juga, kebetulan saya adakan seminar untuk remaja-remaja, itu luar biasa. Mereka merasa amazing banget. Dalam kondisi pandemi ini mereka mungkin juga beruntung ya, punya orang tua yang mendukung mereka. Jadi mereka cara belajar juga lebih semangat karena di rumah, dibantu sama orang tua, mereka bisa dapat ranking yang bagus. Saya berharap adik-adik semua juga di sini semua yang ikut bisa sama ya, semangat. Oke, selain pesimis, yang ke-9 adalah hilang motivasi ya. Jadi kalau pesimis itu sama hilang motivasi beda. Hilang motivasi dalam arti gini, dulu mungkin karena ada sahabat, duduk bareng, jadi belajar semangat. Sekarang nggak ketemuan, kangen, atau lagi bete sama sahabat, jadi belajarnya turun. Keinginan belajar itu namanya hilang motivasi. Ya, jadi harus diwaspadai. Yang terakhir itu merasa apatis. Jadi apatis itu adalah dia udah nyerah, nggak mau berusaha lagi. Dia merasa bahwa dalam kondisi pandemi ini nggak apa-apa deh, nggak naik kelas juga nggak masalah. Atau kalau bisa jangan sekolah dulu. Ada nggak yang berpikiran begitu? Kalau nggak sekolah kan nggak usah bayar, jadi nggak ngabisin uang orang tua. Jangan berpikiran seperti itu. Ingat, kondisi pandemi saat ini bukan hanya terjadi untuk kita yang di Medan atau di Indonesia. Ini terjadi untuk semua belahan dunia gitu ya. Jadi kondisi pandemi ini sebenarnya merupakan wabah bencana yang melanda umat manusia, bukan hanya Indonesia, apalagi kota Medan, bukan. Jadi untuk belajar online itu bukan cuma kesulitan yang kita rasakan, tapi hampir semua anak-anak sama, mengalami hal yang sama, gitu ya. Oke, dari 10 ciri-ciri yang saya sebutkan, saya pengen lihat nih, kalian tinggal jarinya ditunjukkan ke saya, berapa yang sesuai dengan yang kalian alami saat ini. Kalau merasa 2 yang cocok, kalian sebutkan 2. Kalau ada yang 3, sebutkan 3. Oke, saya pengen lihat. Berapa nih yang kalian rasa cocok ciri-cirinya? Berapa? Wow, 5, 10, 7, 2. Oke. Dian berapa? 7, 2. Oke, buat yang lain 3. Oke, Clara, berapa Clara? Yes. 2 sih. Oke. Ya, teman-teman, dari 10 ciri yang saya sebutkan tentunya ada beberapa yang kena dengan kita ya gitu ya. Jadi harus diwaspadai. Oke, next. Nah, sebenarnya burnout syndrome itu bahaya nggak sih? Jawabannya adalah berbahaya. Jadi kalau kita misal hari ini sudah ikut
acara ini tentunya kita harus waspada bahwa burnout syndrome itu sebenarnya hampir banyak dialami oleh semua remaja, semua orang, tapi kondisinya berbeda. Ada orang yang memang kuat secara mental, ada orang yang sensitif, ya. Jadi kalau mudah nangis dan sebagainya, kalau memang sudah sering nangis ya is okay, tapi jangan dibiarkan. Nah, kalau menurut WHO mengatakan bahwa burnout syndrome itu adalah stres, depresi karena kerja atau rutinitas kita sebagai pelajar, yaitu belajar dan sekolah ya, itu yang terlalu tinggi, jadi terlalu membuat kita itu merasa nggak mampu. Dan ini biasanya akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, yaitu sikap kita yang bergerak. Kalau kita biarkan, ini akan membuat hubungan kita dengan lingkungan kita jadi nggak bagus, membuat mood kita nggak bagus, ya. Jadi yang dulunya punya cita-cita, terakhir karena pesimis, jadi nggak mau semangat belajar, nggak boleh ya. Oke, terus juga salah satu bentuk dari burnout syndrome ini, depresi, kalau kita nggak atasi, dia akan menjadi penyakit di tubuh. Contohnya, matanya yang karena sering stres, sering pusing, itu kan jadi penyakit tubuh. Terus jadi matanya cepat lelah gitu ya. Minusnya tambah. Terus yang paling terasa adalah di bahu. Jadi otot-otot itu gampang tegang ya. Jadi kalau kita merasakan capek di tangan, di kaki, itu juga harus diwaspadai. Ya. Jadi kalau menurut WHO sendiri sebenarnya burnout syndrome itu adalah sebuah penyimpangan dari mental yang cukup serius. Jadi jangan dianggap remeh. Dan diklarifikasi ataupun dijelaskan sebagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan mental. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Oke, next. Nah, kita sudah tahu ciri-cirinya burnout itu seperti apa. Terus juga kita sudah ada tadi sampai 7, sampai 8 sudah punya ciri-cirinya gitu dialami, harus lebih waspada gitu ya. Tapi jangan bikin kita takut, jangan bikin kita cemas karena acara ini memberikan solusi gitu. Kita akan membantu Anda semua untuk bisa sama-sama mengatasi burnout syndrome ini ya. Jadi pertama, yang paling gampang sekali yang harus kita lakukan adalah kita mengatur ulang jadwalnya. Misalnya yang merasa bahwa jadwal online itu capek gitu ya. Ya, kalau bisa sebisa mungkin tidur lebih awal, jangan terlalu malam. Jadi jangan karena besok nggak sekolah, sibuk main game, main sampai malam, besok pagi bangunnya kan ngantuk. Jadi tingkat stresnya semakin meningkat. Jadi usahakan rutinitas kita harus dirubah. Ya, yang biasanya malam-malam main game, sekarang jangan main game dulu, dikurangi. Main boleh, tapi waktu main games dikurangi. Jadi perbanyak waktu untuk tidur. Nah, usahakan besok pagi ini udah online ya, udah sekolah, sudah capek secara otak, pikiran, terus makannya juga harus diperbaiki. Yang dulu nggak mau makan sayur, nggak makan vitamin, nggak makan buah, itu harus dirubah. Karena mau nggak mau, daya tahan tubuh kita itu didapat dari suplemen makanan yang sehat. Jadi harus dirubah pola makannya. Yang dulu tidak makan sayur, sekarang harus makan sayur. Nggak makan buah, harus makan buah. Ya, biar sehat. Terus juga kita harus sering melakukan olahraga. Ya, siapa tuh yang masih belum mute ya? Coba di mute dulu. Yang nggak pernah olahraga juga harus coba olahraga, karena dengan olahraga itu menambah masukan oksigen ke dalam darah, jadi kita lebih semangat, lebih sehat gitu ya, lebih kuat secara tubuh. Jadi kita nggak usah takut terpapar oleh virus COVID gitu. Jadi secara mental harus dirubah. Terus juga pola belajar kita dirubah, yang dulunya males-malesan jadi harus semakin semangat gitu ya. Terus yang kedua solusinya adalah kita coba menerapkan meditasi. Siapa di sini yang sering meditasi di rumah? Tunjuk tangan. Nggak ada. Saya mau lihat yang sering meditasi di rumah. Yes, ada beberapa, bagus. Oke. Nah, buat adik-adik, sekarang kita harus semakin sadar. Yes, good, Niken.
Jadi kita harus sering-sering meditasi ya. Jadi kita coba belajar meditasi itu seperti apa. Nanti mungkin dari Metiko bisa ngajarin sesi kelas meditasi dari Bante, dari Samanera. Jadi adik-adik bisa praktekkan di rumah cara meditasi. Meditasi itu sangat menyenangkan sekali karena kenapa? Tubuh dan pikiran yang sudah capek itu dia butuh masukan oksigen berupa cara kita meditasi. Nah, hari ini selain meditasi, kita juga boleh melakukan self-healing, yaitu menyembuhkan diri sendiri tanpa harus dibantu orang lain. Kita bisa lakukan sendiri. Dan selain itu, kita bisa melakukan negative emotion releasing. Namanya refleksi diri. Jadi hari ini kita akan lakukan bersama-sama. Semua sudah pakai headset? Sudah pakai headset ya? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa? Oke. Ya. Oke, jadi itu aja sih. Jadi kita sudah kenal burnout seperti apa, ciri-cirinya apa. Oke, sama-sama kita coba bantu membuang semua perasaan negatif sehingga kita menjadi lebih baik, begitu ya. Oke, nanti kita akan masuki sesi untuk melakukan releasing self-hypnosis, yaitu kita melakukan seperti teknik meditasi, melatih ketenangan, ya. Oke, untuk sebelum kita mulai, saya kembalikan ke moderator kita yang luar biasa, Sis Jojo. Silakan. Bu, Ya. Ini kita mau sesi Q&A dulu atau kita langsung praktik aja dulu? Q&A dulu ya. Q&A dulu. Nah, bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, langsung saja raise hand atau langsung saja mic-nya itu dibuka gitu. Jadi di unmute dulu. Nah, nanti setelah saya menyebut namanya, langsung boleh. Oke, ini udah ada dari PMV Dharma Aura ya? Ya, oke, kita unmute dulu. Silakan untuk PMVDA untuk di-unmute. Baik, saya lihat ini di layarnya ada beberapa orang ya, 3-4 orang. Hai Cici Koko, boleh diperkenalkan dulu namanya? Dari Dharma Aura rame ya kayaknya ya. Iya, kalau di screen-nya sih nampaknya 3-4 orang sih, Bu. Ya, ini sudah unmute. Silakan. Ya. Mereka langsung bertanya atau gimana? Ya, langsung saja bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, karena di sini kan saya lihat namanya PMVDA, tapi kan kita nggak tahu siapa-siapa aja di sini gitu. Silakan. Suaranya nggak kedengeran ya? Ya, suaranya nggak kedengeran, Ci. Atau kalau sulit boleh di chatting aja. Di sini saya juga ada melihat untuk account Yusa ini banyak ya orangnya ya, ada 3-4 orang juga. Apakah ada yang ingin bertanya dari tim Yusa? Atau boleh diperkenalkan diri dulu kemudian berikan pertanyaan. Oke, ini dari PMVDA sudah ada pertanyaan. Oh, di chat ada, tapi katanya atur mic-nya dulu ya, Ci. Masih diatur, Bu, ternyata mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Sambil coba yang lain dulu.
Ya, yang lain apabila ingin bertanya langsung saja raise hand untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kita nggak saling tunggu-menunggu. Elizabeth, apa kabar Elizabeth? Baik, Ci. Baik, Elizabeth ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Ci. Oke, yang lain? Steven? Nah, hadir. Kenapa, Ci? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ci. Nah, sekedar informasi nih untuk Bu Darmawati bahwasanya Steven ini adalah salah satu adik asuh yang sekarang dia domisilinya di Jakarta gitu. Sebelumnya sebelumnya dia itu tinggalnya di Medan. Karena mamanya pindah ke Jakarta sehingga Steven ini pindah juga ke Jakarta. Oh, luar biasa. Saya juga dulu sekolahnya di Jakarta. Orang Medan tapi sekolah di Jakarta sekitar 12 tahun. Terus SMA-nya pindah kembali ke Medan dan kuliah di Medan dan sampai sekarang masih di Medan. Bagaimana orang Jakarta? asli Medan ya? Jakarta Steven. stres, Bu. Di Jakarta stres, Bu. Kenapa stres? Gurunya nggak ada belas kasihannya, Bu. Dia kasih soal 60 soal. Terus disuruh kasih 2 jam kerjain. Kalau kita ketahuan kerjasama, dia marah. Oh iya. Gitu. Terus? Ya gitulah, Bu. Stres tiap hari, Bu. Oke. Steven dan teman-teman yang lain, terkadang kita harus berpikir ya, kalau kita merasa guru kita ngasih tugasnya terlalu banyak, terus juga kita bandingin sama guru yang tidak pernah ngasih tugas. Kalau guru ngasih tugas, artinya guru ingin kita itu seperti sebilah pisau. Pisau akan berguna kalau kita memang pisau itu memiliki ketajaman, ya. Jadi pisau yang diasah terus biasanya tambah lama tambah tajam dan jadi gampang untuk digunakan untuk misalnya memotong, mengiris gitu. Jadi kalau misalnya Steven dan teman-teman adalah pelajar yang memang kita ibaratkan sebuah pedang atau pisau, kalau nggak pernah dikasih tugas, nggak pernah diasah, lama-lama karatan. Semakin banyak diasah, tentunya pisau ini semakin memiliki fungsi yang baik gitu, sempurna. Nah, jadi kita sebagai siswa, sebagai murid, kita harus selalu berpikir positif. Nah, adik-adik perlu tahu ya, sebenarnya guru-guru yang dalam kondisi pandemi ini bukan berarti mereka memberikan tugas itu enak gitu ya, ngasih tugas. Mereka sebenarnya harus ngecek. Bayangkan, kalau misalnya guru yang mengecek tugas kita, yang dulunya secara ketemu langsung tatap wajah, itu gampang ngeceknya. Memang susah, capek. Tapi jauh lebih susah dan jauh lebih capek kalau mereka harus ngecek satu-satu dari muridnya. Ya, belum lagi ada yang muridnya males, ada yang muridnya bandel, diminta 2-3 kali nggak selesai-selesai tugasnya. Bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas dan gurunya selain harus telepon gitu ya, bahkan chatting-chatting itu semua makan energi loh. Ya, jadi harus bersyukur. Kondisi kita gini adik-adik semua. Kalau kita berpikir bahwa sekolah online ini sangat melelahkan, sangat membuat kita kewalahan, tapi kita harus selalu berpikir bahwa kita bayangin nggak, kalau kita tinggal di negara yang selalu perang, terjadi peperangan, kita susah untuk sekolah, walaupun ada kakak asuh metiku. Belum tentu kita bisa sekolah dengan baik, ya. Mungkin kalau kita berpikir seandainya, kita berpikir kita tinggal di negara yang penuh peperangan, kemiskinan, bantuan yang diberikan juga tidak akan berguna. Kenapa? Sekolah tidak ada. Siapa yang mau mengajar di bawah, orang bilang, penuh peperangan, kekacauan gitu, jadi nyawa itu taruhan, nggak ada yang akan keluar rumah. Jadi, kita harus selalu bersyukur, walaupun di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih bisa bersekolah dengan baik, walaupun secara online. Intinya, walaupun waktu tetap berjalan, kondisi pandemi masih berjalan,
kita tidak ketinggalan untuk bisa mendapatkan pendidikan. Jadi kondisi nanti pandemi ini selesai, kita juga sudah bisa menyelesaikan sekolah kita tanpa harus tertunda gitu. Ya, adik-adik semua ya, harus positif. Artinya apapun yang terjadi jangan selalu kita mengeluh, jangan selalu kita merasa bahwa oh lebih enak begini, begini. Tapi kita harus melihat, jangan cuma membandingkan sama yang mewah, jangan membandingkan semua yang baik-baik, tapi kita harus melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang tidak punya kebaikan atau tidak punya karma baik seperti kita, gitu. Ya. Oke, yang lain sudah ada yang sudah terkonek? Satu Roni, apa lagi. kabar Roni? Roni dari mana ini Roni? Tunas Hai Baru. Roni. Dari Tunas mana? Baru. Tunas Baru. Tunas Oh, Tunas Baru. Baru. Di mana itu ya? Pangkalan Pangkalan Berandan. Oh, Pangkalan Berandan. Hai, Pangkalan saya, Berandan. Bu, Luar Dharma. biasa. Ada lagi yang dari luar kota Medan? Banyak Bu kalau yang dari luar kota Medan, karena Wow. adik asuh sendiri juga tersebar dari Aceh sampai Lombok gitu. Jadi banyak yang dari kota Medan, sehingga kalau misalkan kita offline ini di pandemi seperti ini juga ada suatu hal yang positif gitu, sehingga kita sebagai kakak asuh Metiko juga dapat memantau adik-adik semuanya bagaimana perkembangan mereka. Terus di sini juga kami dapat sharing lah dengan mereka gitu, dibandingkan dulu ketika belum ada pandemi ya semuanya kita harus berkunjung satu persatu begitu. Nah, dengan Benar. ada pandemi juga sebenarnya ini ada hal yang Ada hikmah, bisa ya. iya, ada yang dapat kita syukuri juga. Dan Bu, di Iya, sini bisa bertemu. udah ada satu pertanyaan dari chatting. Nah, untuk PMVDA saya lihat dari tadi udah raise hand, tapi sebentar ya. Nanti saya akan kembali ke PMVDA. Ini ada dari Pak Madewi Pratama. Nama budaya, Bu. Bu mau bertanya, kan burnout itu bisa diatasi dengan meditasi. Tapi kan burnout itu kondisi di mana diri kita depresi, merasa tertekan dan stres, dan merasa khawatir yang berlebihan. Jelas saja susah untuk berkonsentrasi. Lalu bagaimana hal yang harus kita lakukan sebelum mengatasi burnout dengan meditasi, Bu? Terima kasih. Oke, bagus sekali dari Dharma Aura. Dharma Aura Dari merupakan Pak Madewi, Bu. Dari sorry, Pak Fatma Dewi ya, Pratama. Iya. Oke, sorry. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Burnout itu memang salah satunya adalah yang kamu sebutkan, depresi, tertekan, stres, khawatir berlebihan. Nah, buat orang yang memiliki stres berlebihan, biasanya jangankan meditasi, untuk tutup mata saja mereka susah. Gitu. Tapi ingat bahwa hal yang kita lakukan sorry ya. Jadi hal yang kita lakukan terus-menerus itu akan membuahkan hasil. Contohnya seperti dalam sutta, dalam apa yang Sang Buddha sampaikan, bahwa tetesan air saja mampu memecahkan batu yang keras. Ya, tetes-tetes gitu, setetes demi setetes batu yang keras juga akan hancur. Begitu juga dengan pikiran kita. Begitu juga dengan burnout kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekerasan batu gitu. Jadi intinya kita harus niatkan. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa oh ini saya punya karakter, misalnya saya adalah pencemas, saya orang yang sedang stres, depresi. Kita harus yakin bahwa dengan meditasi kita bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Dan pastikan bahwa sebelum kita menuju ketenangan, kita menyadari dulu bahwa pikiran kita sedang stres. Ya, jadi bukan berarti dengan meditasi yang stres itu langsung hilang, bukan. Dengan meditasi di dalam hening, di dalam kondisi yang tenang, seperti air yang gelombangnya riaknya sangat, sangat banyak riaknya. Tentunya air itu kan akan, kalau banyak kotorannya, kotoran itu misalnya panik, cemas, stres, itu kotorannya ibarat di dalam air pikiran kita. Kalau kita tidak tenang, biasanya keruh airnya. Pada saat kita melatih ketenangan, meditasi,
relaksasi, refleksi diri, apapun namanya itu ibarat kita sedang menenangkan air pikiran atau batin kita, sehingga kotoran itu akan terlihat dengan jelas, gitu ya. Jadi intinya untuk Padma Dewi, kita tidak ada yang tidak mungkin, jadi kita bisa melihat sendiri kondisi batin kita, masalah yang kita hadapi dengan kondisi tenang. Jadi meditasi itu adalah kondisi tenang untuk bisa melihat, men-screening pikiran dan batin kita dengan jelas gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi seperti itu saja. Meditasi sangat membantu sekali kita bisa mengatasi burnout syndrome. Ya, semoga bisa puas. Untuk Padma Dewi. Baik, kita lanjut. Di sini ternyata PMVDA sudah beralih account ya. Yang awalnya PMVDA saja, sekarang menjadi PMVDA 2. Nah, sepertinya sudah bisa sih. Nah, untuk PMVDA 2, saya persilakan untuk pertanyaannya. Langsung di-unmute aja. Wow. Nama budaya, nama budaya Ibu. Halo. Iya, nama budaya. Ya, nama budaya, silakan. Oh, jadi ini pertanyaannya Ibu. Gini, kebetulan memang sangat berkaitan dengan kehidupan kami berempat di sini ya. Karena kami di sini juga remaja. Nah, jadi pertanyaannya Bu, terkadang penyebab kami burnout itu bukan semata-mata tugas dari sekolah, bukan semata-mata wifi yang nyendat gitu Bu. Nah, ada hal lain lagi nih. Nah, seperti kehidupan sosial yang kadang buat kita burnout gitu. Contoh simpelnya aja, kalau misalnya lihat orang pakai baju Hermes gitu atau pakai tas LV itu kita kayak burnout sendiri gitu, maksudnya yang kemampuan mereka gitu. Contohnya gini, masa dia di usia 18 dia udah bisa afford, dia udah bisa punya tas LV, sedangkan aku di usia 18 belum ada kemampuan untuk menghasilkan apa-apa gitu. Kadang hal seperti itu yang buat kami burn out gitu. Nah, dan kami menemukan bahwa masalah itu kalau diatasi dengan meditasi malah kadang makin stres gitu. Mungkin hal ini juga didasari karena kami belum punya konsentrasi yang tinggi untuk bisa jadikan meditasi sebagai solusi yang tepat. Itu yang pertama, mungkin membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kemudian penyebab burnout berikutnya, ini saya tampung dari teman-teman saya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi untuk membanggakan orang tua, tapi kemampuannya tidak sebesar itu gitu Bu. Jadi kita pengen beliin orang tua mobil gitu misalnya, tapi kita untuk makan 3 kali sehari aja itu kadang masih minta sama orang tua gitu, masih belum ada kemampuan untuk menghasilkan uang untuk beli makan atau segalanya gitu. Jadi untuk burnout yang disebabkan oleh hal seperti ini, adakah solusi yang bisa Ibu sampaikan kepada kami, Bu? Terima kasih. Nama budaya Ibu. Ya, nama budaya. Oke. Sebenarnya begini, kita sebenarnya sebelum menuju ke meditasi sebagai solusi, kita harus sadari ada pemikiran kita itu, kita harus sadari ya, untuk sebuah penilaian terhadap masalah, kita harus bedakan dulu mana yang namanya kemampuan, mana namanya keinginan, ya. Jadi mana kita harus bisa pisahkan gitu. Jadi kalau dalam kondisi kita 18 tahun, kita melihat orang lain memang sudah mampu untuk membeli branded ya, barang-barang branded, barang-barang yang mahal. Kita harus kembali lagi ke pikiran kita. Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Kenapa? Why? Gitu ya. Kenapa dia bisa? Kenapa saya enggak? Dalam agama Buddha, jelas sekali bahwa semua itu adalah sesuai dengan karma kita masing-masing. Tidak ada faktor kita harus cemburu. Karena kalau kita sudah memahami sistem hukum sebab
akibat. Kita tidak akan pernah lagi cemburu. Kita tidak ada lagi namanya merasa, why, kenapa dia begini, kenapa saya begini, gitu ya. Yang harus dilakukan adalah kita memahami tentang konsep apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau dia bisa dapat Hermes, dia bisa dapat produk-produk branded di usia yang jauh lebih muda dari kita, itu nggak heran. Karena tabungan bukan hanya secara tabungan fisik, bukan tabungan secara finansial, bukan hanya karena keberuntungan ya. Jadi seolah-olah memang itu karena uang orang tuanya, bukan uangnya dan sebagainya. Yang harus dilihat bahwa apa yang mereka miliki jauh lebih banyak dari apa yang kita punya. Mereka jauh lebih beruntung karena mereka dulu sudah menabung. Kalau kita pahami itu, mereka pernah menanam kebaikan yang banyak sekali, sehingga mereka saat ini sedang memetik hasilnya. Kita tidak akan pernah bertanya-tanya lagi. Kita nggak akan cemburu lagi. Karena semua tindakan kita cemburu, kita merasa ini burn out gitu ya, itu adalah sebuah hal yang melelahkan dan sia-sia. Yang harus kita syukuri adalah kita harus turut bergembira. Wah, ternyata ya, apa yang Sang Buddha sampaikan, apa yang ditanam itu akan dituai, itu benar. Konsep itu betul sekali. Kita tanam baik akan memetik kebaikan. Gitu ya. Terus nanti yang kedua itu tadi masalah apa ya? Bisa diulang untuk yang Dharma Aura? Yang kedua itu Bu, masalah ekspektasi yang terlalu besar gitu. Jadi Ya, oke. lingkungan kita, orang tua kita, teman-teman kita, atau siapapun yang kenal kita itu sebenarnya punya ekspektasi yang sangat besar untuk diri kita. Tapi tanpa disadari kita nggak punya kemampuan sebesar itu untuk kayak merealisasikan ekspektasi mereka terhadap diri kita gitu. Kadang itu kayak buat stres sendiri gitu. Orang menganggap kita kayak, oh ini orang pintar banget nih, tapi orang itu menganggap ya, misal orang itu menganggap kita sangat pintar, tidak pernah berbuat salah, selalu berada di jalan yang benar, tapi orang-orang nggak pernah tahu nih kita ini punya kelemahan. Orang-orang nggak pernah tahu kita juga punya batas kemampuan loh untuk mewujudkan ekspektasi seseorang gitu. Jadi adakah solusi dari Ibu? Terima kasih Nama Budaya. Ya, oke. Bagus sekali. Semua pertanyaan itu sangat bagus sekali. Intinya begini, setiap ekspektasi yang orang lain lakukan itu adalah hak mereka. Tapi kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pada saat orang membuat ekspektasi, misal ekspektasi itu teman-teman tahu nggak ekspektasi? Membuat target ya, membuat satu garis batasan yang namanya ekspektasi itu biasanya lebih dari yang kita punya gitu ya. Kita misalnya kita bilang sehari kita bilang meditasi 1 jam. Tapi ekspektasi dari guru kita, mereka maunya kita 15 jam. Nah, biasanya kita kan tadi bilang kalau ekspektasi yang terlalu tinggi baik dari guru kita, dari para bante, orang tua kita, biasanya memang jauh lebih tinggi dari apa yang kita mampu. Tujuan mereka apa? Tujuan yang mulia apa? Agar kita bisa mengasah diri dengan baik. Kalau kita ngambil filosofi tentang tadi pedang, semakin kita diasah, kita akan semakin tajam. Jadi begitu juga ekspektasi orang, mereka bebas untuk mengekspektasi tentang diri kita. Tergantung dari diri kita. Kalau kita orang yang memang mau sukses, kita akan berusaha. Tapi orang-orang yang pesimis sudah kena, misalnya mereka memang selalu dianggap remeh oleh lingkungannya, tidak dinilai baik oleh lingkungan, biasanya orang-orang tersebut dia akan menjadi lebih pesimis gitu ya. Intinya kembali ke diri kita. Kita harus yakin kita punya sebuah kemampuan yang kita tidak ketahui, ya. Tapi orang selalu merasa bahwa kemampuan itu kebanyakan kalau positif, mereka tuh nggak percaya. Lebih banyak kepada yang negatif. Misalnya, kita pernah mendengar kasus, cuma karena disepelekan, dihina misalnya, dicemooh. Seseorang, jadi pernah dengar kasus bahwa seorang guru, dosen, itu dibunuh oleh mahasiswanya sendiri, hanya karena dianggap remeh oleh gurunya. Pernah dengar cerita itu? Artinya, emosi yang ada di dalam diri seseorang itu adalah
kemampuan yang belum pernah dia lihat sendiri. Dia nggak tahu bahwa dia punya kemampuan itu. Artinya emosi itu begitu terpancing, dia keluar dalam bentuk yang luar biasa. Artinya, ekspektasi biasanya itu dikeluarkan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang menjalani, kita harus yakin. Kita harus berpikir positif. Apapun yang orang targetkan kepada kita, itu semua tujuannya baik. Asal kita berpikiran positif. Kalau kita pikirannya negatif, apapun yang orang bilang, kita selalu berpikir bahwa itu nggak baik, kita nggak mungkin, gitu ya, pesimis. Jadi intinya adalah kita harus berpikir positif, biasakan berpikir positif. Kenapa? Hal positif akan baik bagi diri kita dan lingkungan kita. Kalau pernah adik-adik lihat, saya ada tulis quotes ya di Instagram saya, Medan Parenting Club. Itu adalah quotes yang saya dapatkan dari kata motivasi yang saya dapatkan dari Mayor Sugeng. Ada yang kenal Mayor Sugeng? Ada, Bu. Mungkin ada beberapa yang kenal, nanti boleh di-search Mayor Sugeng itu siapa. Saya salut dengan beliau karena beliau ada berkata begini dalam acara kata sambutan beliau berkata, kadang kita memiliki ekspektasi, kita memiliki harapan kepada seseorang. Misalnya kita ingin orang ini menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi pada akhirnya orang tersebut tidak menjadi seperti apa yang kita mau. Hal yang harus kita lakukan adalah kita jangan kecewa. Karena tidak semua hal akan terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Tapi pada akhirnya, kalaupun orang itu tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan, kita tidak akan terlalu kecewa pada diri sendiri. Kenapa? Satu, kita sudah berusaha. Bukan kita tidak berusaha, tapi orang itu tidak mau berubah. Tidak mau mencapai seperti apa yang kita targetkan. Gitu ya. Intinya adalah, apapun yang terjadi di luar kendali dan kuasa kita sebagai manusia. Tapi kalau kita sudah berusaha, tapi tidak terjadi hasil seperti yang orang lain mau ataupun yang kita harapkan, kita juga jangan kecewa. Setidaknya kita sudah berusaha maksimal. Makanya dalam agama Buddha selalu dikatakan hiri dan otapa, malu dan takut. Kalau kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia, tidak pernah berpikir bahwa memiliki perasaan malu dan takut, maka kita akan melakukan kejahatan. Kita akan memikirkan tentang hal-hal yang buruk, hina, ya. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita tidak punya hiri dan otapa, maka kita sebagai manusia sudah dianggap gagal, produk gagal. Jadi intinya, ekspektasi yang diberikan orang lain kita harus pandang sebagai hal positif, kita lakukan maksimal. Berhasil tidak berhasil nomor 2. Makanya kalau dalam keseharian, saya sama anak-anak ya, anak saya tidak pernah menargetkan mereka harus juara 10 besar. Tapi yang saya bilang ke mereka adalah, berarti saya punya ekspektasi yang tidak harus kita bilang mereka harus juara baru bagus gitu ya. Cuma saya bilang, kalian ekspektasinya mengalahkan kemalasan di dalam diri, bukan belajar untuk dapat juara. Dapat juara bonus. Tapi kalau kalian berusaha untuk belajar gigih, ya, ulet itu artinya telaten, dilakukan terus-menerus, akan membuahkan hasil seperti pedang yang selalu diasah. Jadi tidak ada orang terlahir itu bodoh. Kebodohan itu terjadi karena orang itu malas. Ya, jadi manusia umumnya lahir itu memang tidak langsung lahir menjadi sempurna, tapi berusahalah kita belajar untuk menjadi sempurna. Walaupun tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ngerti ya? Jadi kita harus belajar untuk menjadi yang lebih baik dari semalam. Lebih baik dari detik sebelumnya. Ekspektasi dibuat adalah agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, buat yang Dharma Aura, bisa diterima? Ya, luar biasa. Oke. Baik. Bagus sekali ya yang dari Dharma Aura ini ya pertanyaannya. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari jauh ini Bu, dari Berandan. Wow. Nama budaya Bu. Saya mau bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf Bu,
mungkin pertanyaan saya lebih ke pengalaman Ibu dalam menghadapi burnout. Tentu Ibu pernah juga seperti kami mendapatkan tugas atau pekerjaan yang banyak sehingga membuat Ibu menjadi burnout. Tapi mungkin saat itu Ibu belum mengenal dan mengetahui mengenai burnout itu. Jadi bagaimana caranya Ibu dapat mengatasi burnout yang Ibu hadapi ini berdasarkan pengalaman yang pernah Ibu jalani. Terima kasih, Ibu. Oke, luar biasa. Ini sebuah pertanyaan yang sangat dalam ya. Tentu semua orang pernah mengalami burnout, walaupun pada saat itu kita belum mengerti tentang burnout. Ingat, burnout hanya sebuah label, hanya sebuah nama yang kita tetapkan untuk menyatakan kondisi tertentu. Ya, sebelum nama itu ada, kondisi itu sudah ada. Nah, saya sendiri jujur, saya udah cerita ya bahwa saya dulu pernah di Jakarta. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kalau di kondisi ya. Dan pada satu ketika kami juga mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk sekali. Jadi waktu dulu di Jakarta bisa dibilang papa saya itu sebelum ke Jakarta papa saya pengusaha emas ya, tukang emas. Jadi punya banyak modal, kami ke Jakarta, papa buka banyak showroom sepeda motor. Terus juga kami punya perusahaan pabrik gitu ya, pengolahan plastik. Tapi pada satu ketika namanya anicca, perubahan, semua terjadi dengan cepat. Akhirnya kami harus jatuh bangkrut, papa jatuh bangkrut. Di mana kondisi itu bikin kami harus sekolah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Buat teman-teman yang sering berpindah tempat, misal dari Medan ke Jakarta, Jakarta kemana gitu ya. Saya dulu dari Aceh ke Medan, terus ke Jakarta, balik lagi ke Medan. Itu kondisi bagi kita yang waktu itu anak-anak, itu sangat menderita sekali. Satu, kita kehilangan teman-teman baik kita. Zaman dulu tuh nggak ada zamannya telepon, zamannya handphone, WA, chatting, video call tuh nggak ada. Jadi bagi kami anak-anak zaman dulu harus berpisah dengan sahabat yang kita anggap paling baik, merupakan bagian dari hidup kita. Tiba-tiba kita terpisah. Saya mengalami depresi yang sangat dalam. Di situ saya melihat bahwa dulunya kami kaya raya. Pada zaman saya kecil dulu, kalau orang punya boneka cuma satu itu udah kaya sekali. Saya bisa punya 4 boneka yang sama dengan warna yang berbeda. Bisa dibayangkan saat itu saya sangat berkemakmuran. Tapi pada suatu ketika saya sadari papa saya bangkrut, sampai kami untuk makan saja susah. Jadi kalau boleh saya cerita, buat adik-adik Metikum, mungkin kalian tidak pernah mengalami bagaimana kita bayar uang sekolah itu, kalau dulu zaman saya masih kecil, sampai saya sebelum kuliah ya, masih SMA, kita kalau minta uang sekolah itu nggak gampang, nggak kayak kakak asuh Metiko dibayarin, udah tiba waktunya dibayarin, kita tinggal sekolah doang. Dulu saya harus nangis loh, kita kalau minta uang sekolah sama papa, kondisi papa kan udah mulai pailit ya, bangkrut, jadi uang tuh nggak gampang dapet, untuk makan aja susah. Kita beli beras paling 1 kilo, 2 kilo, untuk bertahan beberapa hari, nanti lihat rezeki ke depan seperti apa. Jadi, kalau saya minta uang sekolah, itu harus nangis, akhirnya harus nangis gitu. Kenapa? Kesel. Kalau kita ngomongnya lembut, "Pah, minta uang sekolah dong." Papa diem. Kita ulang lagi, "Pah, minta uang sekolah dong." Itu air mata udah kita tahan-tahan loh. Karena papa saya itu galak. Saya takut. Tapi saya kalau nggak minta, nggak dapat. Jadi kita berusaha. Kita ngomong suaranya semakin lama semakin tinggi biar papa dengar. Nanti papa bilang, apa gitu ya. Kita balas lagi dengan suara yang semakin tinggi karena kita emosi. Kita merasa, saya sekolah kok susah gitu, nggak seperti anak-anak lainnya. Pergi sekolah itu naik bus sekolah. Saya jalan. Minta uang sekolah juga susah. Nah, pada saat itu, yang terjadi adalah selalu setiap mau ditagih uang sekolah, di sekolah kita ditagih, kita malu. Sampai di rumah kita emosi. Minta juga nggak gampang gitu. Harus bersusah payah. Sampai, ini cuma saya ceritakan di sini ya, saya belum pernah cerita di tempat lain. Saya pernah ngalamin namanya, mama saya itu sampai menjual perhiasannya untuk sekolah kami gitu ya.
terus juga semua kesulitan-kesulitan hidup yang harus kita lihat gitu. Kita yakin bahwa makanya sampai hari ini kenapa kita selalu bantu akan pada saat kita mau sekolah. Kalau Anda tanyakan, burnout itu terjadi nggak dalam hidup Ibu? Ya, terjadi. Tapi saya bersyukur pada saat kami mengalami burnout, saya bersyukur pada saat itu saya di Jakarta, di Aceh, saya mengenal semua agama. Jadi waktu di Aceh saya sampai sholat ya, saya masih TK, saya bisa sholat di rumah. Karena saya merasa nyaman sekali kok sholat. Saya suka mendengarkan suara azan. Karena waktu itu kami di Aceh. Terus waktu di Jakarta, pada saat kami mengalami kemiskinan, kebangkrutan, itu banyak dari saudara-saudara kita yang dari Kristiani menawarkan kebaikan. Mereka memberikan banyak fasilitas buat kita. Ya, jadi di situ saya merasa bahwa saya melihat hal positif banyak di lingkungan kita. Yang perlu kita syukuri adalah keluarga. Jadi saya bersyukur saya punya mental yang kita bilang walaupun kita tidak nyaman dengan kondisi perekonomian, dengan kondisi yang tidak baik, saya tidak pernah melakukan hal yang menyimpang dari itu semua. Jadi saya merasa bahwa didikan dari keluarga yang selalu mengutamakan kejujuran, jiwa besar. Saya dari kecil nggak pernah itu namanya. Jadi saya pernah waktu SMP ya, menjelang SMP itu kan masanya akil balik, emosi sangat tinggi ya. Saya tidak pernah namanya minta-minta uang sama orang. Jadi kalau orang ngasih uang, ada satu tetangga yang Kristen, dia tidak punya anak, dia tuh selalu ingin memberi saya uang jajan, memberikan saya ini, itu. Saya nggak pernah mau. Karena dari keluarga kami, diajarkan kita nggak boleh tamak gitu ya. Nggak boleh celamitan. Tahu celamitan ya? Kemana-mana tuh tangannya gini-gini, minta-minta, nggak boleh. Pantang sekali bagi keluarga kami. Jadi waktu kami kecil, kami dididik untuk punya jiwa yang jiwa besar, tidak boleh hina gitu ya, nggak boleh minta-minta. Jadi saya waktu kecil itu selalu diberikan banyak kemudahan, kebaikan. Jadi banyak saudara-saudara dari yang Kristen tuh tahu saya tipenya tuh nggak bisa dikasih dengan gratis. Jadi mereka mempekerjakan saya. Dulu waktu saya masih kecil tuh mereka menilai tulisan saya itu bagus ya, rapi. Jadi mereka memberikan saya tugas mencatat resep-resep. Jadi ibu ini dia tidak punya anak tapi dia hobi masak. Dia tidak dia ngasih saya banyak buku untuk saya salin ulang. Saya tulis gitu ya, dari lembaran kertas saya pindahkan ke buku. Itu saya diberi komisi gitu. Dari komisi itu saya bisa membiayai hidup saya. Dan saya bersyukur dari kecil tuh saya sangat aktif ya, dari masih SD saya sudah bisa mengelola dan mengajak teman-teman tuh untuk bikin banyak kegiatan positif. Kita bikin cari sumbangan buku, kita bikin perpustakaan dan sebagainya untuk dibaca oleh teman-teman yang lain yang tidak bisa membaca. Nah, intinya bagaimana saya bisa melalui semua kondisi burnout syndrome dengan baik. Satu kata, orang tua dan lingkungan. Jadi kita berterima kasih. Kalau kita tidak punya jiwa bersyukur, kita tidak punya jiwa yang cukup tenang. Ya, pada saat itu saya baru belajar agama Buddha. Saya merasakan bahwa agama Buddha adalah agama yang paling cocok dengan saya. Ya, pada saat saya mulai 1 SMP, saya disuruh ngambil stempel ke wihara. Di situ saya baru mengenal Buddha Dhamma. Jadi di situ saya mulai belajar tentang ketidakadilan itu seperti apa. Saya nggak pernah ngeluh. Saya nggak pernah merasa kok kenapa orang lain kaya. Kenapa dulu saya kaya, sekarang saya jatuh miskin. Saya cuma merasa ini ada jawabannya. Saya harus cari jawabannya. Makanya saya mengenal Buddha Dhamma. Saya sangat tertarik dan saya merasa inilah agama yang saya cari selama ini, yang tidak pernah mengajarkan kita tentang kebencian, dan selalu merasa bahwa apa yang kita jalani itu adalah hal yang harus kita bayar, yang harus kita jalani. Semua proses gitu ya. Saya bersyukur masa lalu saya susah. Jadi saya hari ini bisa mengerti tentang bagaimana perasaan orang yang susah. Jadi yang terpenting adalah kasih sayang, terus juga kerukunan di dalam sebuah rumah yang hangat, orang tua yang baik itu kita syukuri.
Karena dari mereka kita banyak belajar tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik. Jadi setelah saya sekarang sudah mengerti tentang burnout syndrome, saya sudah merasakan bahwa ketenangan, kehangatan dari sebuah keluarga itu mendukung sekali untuk perkembangan batin kita. Seperti itu. Oke, buat dari yang apa, semoga bisa menginspirasi ya. Jadi intinya bahwa ingat hipasiku, bahwa semua yang kita jalani jadikan sebuah pembelajaran dan jadikan sebuah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas batin kita. Seperti itu. Oke, moderator. Baik, saya kira untuk sesi pertanyaan ini cukup ya. Q&A sudah banyak sekali dan saya rasa teman-teman juga semua udah paham. Nah, kita akan lanjut ke sesi yang praktik tadi. Nah, sebelumnya saya akan share musiknya ya, Bu ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai share musiknya, buat teman-teman semua yuk kita sama-sama ambil sikap dan posisi yang nyaman. Jadi intinya yang mau sambil, kalau bisa sambil duduk saja ya, jadi saya bisa lihat semua face to face. Ambil sikap yang nyaman, gunakan headset kalau memang untuk lebih jelasnya. Suara saya terputus-putus enggak ya? Saat ini tidak, Bu. Oke, bagus ya. Oke, Ya. semua ambil sikap yang nyaman, boleh duduk bersila, mau duduk di kursi juga oke. Kita lakukan ini dengan santai ya, dan pastikan orang di kiri kanan kita itu tidak mengganggu. Oke, yuk kita sama-sama fokus dulu ke nafas kita. Kita sama-sama menarik nafas dari hidung, tarik panjang, tahan sebentar lalu hembuskan dari mulut. Pada saat dihembuskan, izinkan seluruh saraf otot-otot dari atas kepala hingga ujung kaki itu semua menjadi rileks, kendur, dan sangat kendur. Anda bisa lakukan itu 3-5 kali perlahan-lahan. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata Anda. Oke, kita mulai tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut Anda. Pada saat dihembuskan, rasakan seluruh tubuh Anda. Papa dan Mama tersenyum bangga kepada kamu semua. Bangga pada anak-anaknya yang luar. Nah, jadi teknik relaksasi seperti ini bisa dipraktekkan terus di rumah, baik dengan bantuan musik ataupun tanpa musik. Anda bisa berlatih untuk itu, namanya meditasi ya. Jadi kita bisa relaksasi, kita bisa masuki dengan dalam batin kita. Jadi pada saat Anda bisa meneteskan air mata, Anda bisa masuk kembali ke momen tenang, itu artinya air yang sudah keruh itu bisa tenang dengan cepat. Jadi Anda bisa lihat batin Anda. Kalau Anda latih terus, nanti lama-lama Anda bisa merasakan bahwa objek dari meditasi itu kan banyak ya, nafas, ya, pelafalan nama Buddha dan sebagainya. Anda jadikan bahwa perasaan di dalam hati Anda itu jadikan objek, dan kita bisa bayangkan bahwa objek itu bisa kita musnahkan dengan kita melihat, mengalami, dan memahami. Ya, perlu nggak ini saya pertahankan perasaan ini? Kalau masih belum dapat jawabannya, besok dilatih lagi, masuk lagi objek itu, terus dilihat sampai kita merasa bahwa ada, ya. Jadi tiba-tiba saya bisa sedih gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing, moderator bisa dikasih waktu sedikit. Ini udah jam 3 ya. Boleh, Bu. Bagi teman-teman yang ingin sharing, boleh dipersilakan. Oke, untuk Ayu, Mbak Ayu, apa yang Anda rasakan Mbak Ayu? Rasanya sedih sekali, Bu. Sedih. Kenapa sedih? Ngerasa banyak salah ke orang tua. Terus?
Oke. Jadi teman-teman, perasaan sedih itu adalah perasaan yang sangat humanistik ya. Jadi kalau kita bicara tentang orang tua, tentunya perasaan haru itu adalah sebuah hal yang lumrah. Jadi sadari bahwa selama ini kalau kita merasa sekolah itu sangat melelahkan, guru-guru itu menyebalkan, teman-teman itu sangat membosankan. Kita hanya ingat, kita belajar menjadi manusia yang sempurna itu dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dari guru yang menyebalkan, sebenarnya mereka sedang melatih kita untuk lebih semangat belajar. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita semangat belajar, kita tekadkan mau jadi orang sukses, adalah untuk membalas budi jasa orang tua. Itu yang terpenting. Mbak Ayu, apa yang mau disampaikan lagi? Perasaan apa yang muncul? Kesadaran apa yang muncul? Apa yang disadari? Kayaknya selama ini apa kurang bersyukur gitu, Bu. Jadinya pas Ibu bilang saya tahu Anda capek gini, itu langsung kayak nyentuh sekali di hati gitu. Yes, good. Oke, thank you Mbak Ayu. Luar biasa. Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Buat Marcel Wijaya. Marcel, apa kabar Marcel? Apa yang dirasakan pada saat refleksi tadi? Bisa sharing Marcel? Soundnya belum ya, belum hidup ya. Marcel, lebih dekatkan mic-nya Marcel. Lebih dekatkan headset ini, mic-nya ini, ininya. Lebih dekatkan ininya. Iya. Ini yang di samping. Merasakan sesuatu hal dari relaksasi ini, apa yang muncul di pikiran Marcel? Ada yang Nggak kedengeran ya? Marcel, tolong dekatkan lagi. Oh, sorry, mungkin mic-nya itu di unmute. Diklik dulu untuk mic-nya. Diklik dulu untuk apa mic-nya, coba diklik. Coba, ya. Coba. Marcel sedih ya? Mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Oke, sambil menunggu Marcel, mungkin yang lain, teman-teman ada yang mau sharing? Apa yang dirasakan setelah refleksi tadi? Hal apa yang baru dirasakan tentang hidup ini dalam belajar, sekolah, gitu? Ada yang ingin share? Elizabeth, bagaimana Elizabeth? Ada yang mau di-share? Sedikit, Bu. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Perasaan sedih aja. Sedih dan misal.
udah melawan sama orang tua. Pokoknya merasa gak bersyukur lah, Bu. Merasa bersalah. Itu aja yang saya rasakan. Luar biasa. Elizabeth dan teman-teman yang lain mungkin merasakan perasaan yang sama seperti Elizabeth rasakan. Ya, perasaan menyesal, ya, bersalah. Wirya, bagaimana Wirya? Kamu merasakan apa Wirya, putra? Oke, Wirya Putra bisa bicara sedikit? Silakan Wirya, ditekan dulu untuk mic-nya. Sound-nya coba ditekan dulu. Wirya merasakan sesuatu dari tadi refleksi yang dilakukan? Apa yang dirasakan? Bersyukur. Ya, coba lebih jangan terlalu dekat katanya. Oke, Wirya merasakan sesuatu dari refleksi tadi, merasakan sesuatu hal yang terpikirkan. Apa yang Wirya rasakan tentang ayah dan ibu? Oke, mungkin di tekan mutu biar bergema ya. Oke, ya teman-teman ada lagi yang mau sharing, memberikan Angelin, bagaimana Angelin? Angelin Wijaya, oke. Bagaimana Angelin? Apa kabar? Nah, adik-adik, kalau muncul perasaan sedih, satu yang kita harus rasakan bahwa itu bukan sesuatu hal yang memalukan, ya. Karena perasaan sedih itu adalah sangat manusiawi sekali. Siapapun yang bicara tentang ayah dan ibu, oh, koneksinya nggak bagus ya? Terputus-putus? Oke. Jadi intinya saya coba singkatkan bahwa jangan pernah malu karena Anda menangis, meneteskan air mata. Air mata Anda menandakan itu adalah bentuk bakti Anda, bentuk rasa terima kasih dan syukur Anda pada orang tua. Kita semakin mengembangkan rasa syukur, terima kasih, akan membentuk rasa semangat dan keinginan belajar kita yang lebih baik lagi, dan juga tekadkan untuk bisa menjadi sukses. Jangan pernah merasa bahwa kemiskinan, kesulitan membuat kita menjadi jatuh. Justru kemiskinan, kesusahan, itu masalah yang ada membuat kita seperti kita mengalami sebuah fase untuk lebih belajar, ya, sabar, lebih rendah hati, belajar untuk lebih bisa berbagi, ya. Tekadkan kalau kita sudah sukses, jangan pernah lupa orang-orang yang berjasa untuk hidup kita. Terutama kedua orang tua kita. Jadi coba semua tekadkan ya, janji, cari orang tua, minta padamu, lakukan permohonan minta maaf kalau ada kata-kata, sikap kita yang kurang tepat, kurang baik. Kita minta untuk permohonan maaf, mohon ampun, bernamaskara di depan orang tua kita yang masih ada, atau siapapun yang sudah berjasa dalam hidup kita, ya, kita minta mereka untuk duduk, kita persembahkan air minum, kita berterima kasih dan berjanji untuk menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Semua setuju? Bisa? Kalau setuju, saya ingin semua mengacungkan tangan seperti ini, oke. Bisa? Bisa? Ayo semua sama-sama. 1, 2, 3, bisa nggak? Kalau bisa, berikan tanda seperti ini. Oke. Wow, luar biasa.
Ya, lakukan itu. Kalau memang bisa, difoto bareng dengan mama dan papa orang tua ya. Katakan oke, nanti kirim ke saya. Nanti boleh tanya dengan Cici Jocelyn ya, untuk WA ataupun ke Instagram saya juga boleh. Oh ya, untuk yang beruntung dari Medan Parenting Club sudah menyediakan hadiah buat kamu, yaitu sebuah headset dan juga satu buah dummy box ya. Jadi itu ada kotak yang berisi permainan kreatif. Itu nanti akan dikirimkan ke kamu semua. Nanti akan diundi, saya akan undi. Itu dilakukan, nanti saya infokan lebih lanjut ya Jo, karena waktu juga terbatas. Nanti saya akan infokan di Instagram, saya share ke Jocelyn juga. Nanti hadiahnya akan dikirim ke dua anak yang beruntung. Karena kalian semua baik, saya akan tambahkan jadi 3. Ya, totalnya jadi 3. Ya. Ya, ini Baik, siapa Bu. lagi nih? Yusa Shirley. Iya, Gimana karena Jocelyn, masih dibuka pertanyaannya? Iya Bu, karena masih tadi ketika sesi pertanyaan ada yang WA saya katanya masih mau bertanya nih Ci, apakah masih bisa gitu. Karena Oke, kembali topiknya ke menarik sekali, pertanyaan. jadi kita persilakan aja ya Bu ya. Boleh. Boleh. Baik, untuk Yusa ini langsung saja buka mic-nya, langsung saja ajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya nama budaya, saya dari Pulau Jawa. Ya. Oke Mbak Yusa. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang mengalami burnout tetapi orang tersebut cacat fisik. Nah, itu orang tersebut itu tahu kalau dirinya itu mengalami burnout, stres, tetapi yaitu berusaha mencari kesibukan biar nggak stres gitu. Tetapi misal kakinya nggak ada, lumpuh gitu. Nah, bagaimana caranya Bu? Suaranya memang agak terputus-putus ya Jo. Kesimpulannya gimana? Burnout itu dialami oleh orang yang mengalami cacat fisik ya? Iya Bu, jadi yang saya dengar tadi adalah gimana kalau misalkan dia itu mengalami burnout sedangkan dia itu cacat fisik gitu Bu. Oke. Di sini maksudnya bagaimana kita membantunya gitu ya? Begitu ya? Oke. Siapa tadi Mbak? Siapa yang nanya? Mbak Yusa ya? Yusa. Oke Mbak Yusa. Bagi orang yang mengalami burnout syndrome itu tidak terbatas pada dia sempurna ataupun mengalami cacat fisik. Tapi kita nggak pungkiri bahwa orang-orang yang sempurna aja secara fisik mereka mengalami burnout, apalagi mereka yang mengalami cacat fisik. Kita sadari bahwa orang cacat fisik itu mereka dalam kondisi emosi, mereka jauh lebih emosi daripada kita. Kenapa? Satu, ada rasa penolakan. Ada merasa bahwa dia itu tidak sempurna ya, jadi tingkat emosinya jauh lebih tinggi. Tapi tidak semua orang yang cacat itu punya tingkat emosi yang tinggi. Intinya kalau mereka jauh lebih emosi itu bisa kita pahami. Kenapa? Karena mereka gini ya, kalau kita bilang tadi yang dari Dharma Aura bilang bahwa kenapa si A itu bisa punya branded, barang-barang branded? Itu kan sebuah kecemburuan ya. Itu aja bagi orang normal masih merasa cemburu gitu. Ada satu emosi gitu. Apalagi kita yang merasa bahwa kita tidak sempurna. Kita melihat orang lain yang sempurna. Apalagi kita lihat orang yang sempurna, tapi juga kurang sempurna dalam hidup. Misalnya, orang yang mengalami tidak bisa melihat. Dia akan kesel kalau melihat orang yang bisa melihat, tapi nggak mau belajar. Nggak mau sekolah dengan baik. Jadi intinya, yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan secara fisik, ya, yang bisa kita lakukan kepada mereka tidak perlu menasehati. Yang mereka perlukan hanya didengarkan dan dipahami. Jadi sebagai teman yang baik, sebagai kalyanamita yang baik,
menjadilah pendengar yang baik. Yang kita lakukan adalah, masih ingat tadi waktu relaksasi saya bilang kalau ada perasaan sedih, perasaan capek, nangis saja, ya. Dari air mata bisa membuat kita menjadi lebih plong, gitu. Itu namanya releasing, ya, membuang energi negatif, membuang perasaan negatif. Begitu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan fisik. Kita nggak perlu nasehatin, oh kamu nggak usah begini, yang mereka butuhkan bukan itu. Tapi kita cuma bilang, saya paham. Kalau saya jadi Anda, mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Setelah dia merasa lebih reda, kita bilang, kalau Anda merasa sedih, menangislah. Biarkan air mata kamu berlinang, saya paham. Katakan itu saja ulang-ulang. Setelah kamu selesai menangis, kamu lebih tenang. Lebih tenang. Jadi itu kata-kata yang bisa kita lakukan, apalagi kita yang suka menjadi pembicara ya, atau juga mungkin untuk Jojo yang sering menjadi memberikan Dhammadesana. Intinya selalu ucapkan kata-kata positif. Jadi diulang 3 kali itu akan memberikan sebuah afirmasi yang positif bagi yang mendengar. Jadi teman-teman kita yang kurang beruntung, mereka cacat fisik, yang kita bisa lakukan adalah memahami. Ya, setelah memahami, kita coba dengarkan keluh kesahnya. Setelah itu kita cuma bilang, cobalah untuk bisa menerima. Karena semakin kita menolak, kita semakin menderita. Dan yakinkan, pada saat kita menjalani keterbaikan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Pada saat kita menjalani ini, karma, kita bilang karma yang tidak baik ini, kita harusnya lebih semangat. Kenapa? Karena hal baik akan segera tiba. Begitu ya. Jadi artinya walaupun kita sekarang terbatas secara fisik, kita tidak terbatas dari segi kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kita tidak bisa melangkah, kondisi virtual saat ini sangat memudahkan kita untuk bisa menjangkau dunia dengan baik. Kita bisa sharing dhamma, ya, tanpa harus kita bersusah payah keluar biaya, ongkos, tenaga. Kita dari rumah, kita bisa berbagi kebaikan. Jadi intinya dengarkan mereka dan bantu mereka, jadikan solusi agar mereka bisa bermanfaat bagi orang banyak dan semua makhluk. Dan pastikan mereka jangan pernah menyerah, jangan pernah sedih, karena tetap ada kita yang menjadi sahabat mereka. Seperti itu. Ya, Yusa, Mbak Yusa. Bisa diterima Mbak Yusa? Bagaimana Mbak Yusa? Nama budaya. Ya, nama budaya. Salam buat yang di Jawa semua, luar biasa. Kenapa yang Mas di belakang? Kenapa Mas? Pegel ya? Kakinya pegel? Dari tadi gelisah Bu, pengen cepat selesai. Oh, udah mau selesai. Maksudnya udah bosen ya? Oke, rapopo. Oke, Jojo, kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Yusa dan teman-teman. Ya, terima kasih untuk Bu Darmawati yang pembahasannya hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi juga. Walaupun hal ini dasarnya udah saya ketahui, cuman di sesi ketika praktik tadi ya sedikit saya testimoni, ini merupakan salah satu yang saya paling sukai sih. Dimanapun saya ikuti sesi Bu Darmawati selalu ada sesi praktik seperti ini, dan menurut saya ini memang sangat efektif sekali bagi kita, terutama yang menjadi seorang perumah tangga gitu. Jadi di rumah juga, walaupun di pandemik seperti ini, kita juga bisa praktik sendiri di rumah gitu. Nah, ini dari Bu Rina juga ada chat ya. Luar biasa pencerahannya Bu Darmawati. Oh, Anumodana. Bu Rina itu kan senior saya, jadi kita belajar dari Bu Rina. Semoga kita bisa menjadi obat ya Ibu ya, dimanapun kita berada. Iya, jadi kalau menurut saya ya, memang di sesi yang praktik ini cukup penting bagi kita semua gitu. Memang burnout untuk sesi materi burnout-nya, nah itu bagi
kita sebagai remaja juga udah harus tahu dari awal, sehingga nanti ketika kita udah beranjak dewasa, banyak masalah-masalah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah remaja pada umumnya, ya Benar. kita udah siap untuk menghadapi gitu, Bu. Betul. Dan untuk materi hari ini memang sebelumnya saya lihat di slide itu memang saya merasa ya benar begitu adanya gitu. Memang yang seharusnya kita ketahui dan harusnya ya kita antisipasi dulu lah begitu. Jadi saya harap dengan adanya sesi Bu Darmawati hari ini, teman-teman sahabat Metiko, adik asuh Metiko semuanya yang ikut join Zoom hari ini ya sudah dapat mengatasi gitu. Betul. Begitu Bu dari saya. Dan saya rasa untuk sharingnya sudah cukup ya Bu ya. Sekitaran 2 jam kita sharing sama-sama. Dan dari teman-teman juga ada mencurahkan isi hati, ada yang mencurahkan isi hati, ada yang memberikan suatu testimoni juga tadi. Nah, semoga itu semua bermanfaat bagi adik-adik dan sahabat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Darmawati Chang yang sudah menyediakan waktunya, memberikan materi yang begitu berguna. Tadi benar-benar mantap sih Bu, saya benar-benar suka dengan praktik seperti itu. Thank you. Karena itu tenang gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya juga jangan lupa Instagramnya Medan Parenting Club. Iya, Instagramnya Bu Darmawati. Nah, Bu Darmawati mengatakan, ya Medan Parenting Club ya. Nah, untuk tadi kan Bu Darmawati ada bilang bahwa dari Metiko bakal pantengin terus IG-nya Bu Darmawati. Nah, teman-teman juga boleh follow Bu Darmawati juga gitu. Jadi nanti kita sama-sama pantengin gitu. Ya. Untuk sesi hari ini kita mengakhiri. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join dan maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, semua itu pure, tidak ada kesengajaan dari saya pribadi. Dan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tutup nama kata ya. Bante, makasih ya Bante. Terima kasih Bu Darmawati atas waktunya sharing dengan Siap Bante. dan kami ya. Oke, semuanya. Siap. Kita tutup dengan nama Karagata bersama-sama ya. Baik. Arahang Matang Buddha Bhagawa dan Bhagantan Abiwademi Bhagavato Bhagavata Dhammang Namasami Patipato Bhagavato Sawakatango Sanghang Namami Semoga semua turut berbahagia. Semua sampai depan kita akan ada narasumber dari Bisu Sangga. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Kita keluar ya. Terima kasih Bu Darmawati pencerahannya untuk anak-anak. Terima kasih Bu Rina udah join hari ini di Zoom. Terima kasih, materi yang luar biasa. Ya kan Bu Darma, materi yang luar biasa. Mantap.
Izin live ya. Ya, Bu. Budaya.